Oke, sekarang mau ngomongin sektor batu bara. Batu bara pertama, sebenarnya ngomongin sektor tambang-tambangan aja lah. Jangan dibilang batu bara gitu. Karena tambang-tambangan banyak, jadi lebih menarik aja gitu. Yang pertama kalau saya mau bahas di bagian ITMG. ITMG dia masih bullish ya. Tetap batu bara masih bullish. Kemarin kita sudah di sini, bahkan lebih ya, udah 12% lebih kalau untuk trading. Kalau untuk outlook besarnya, kalau untuk batu bara saya masih bullish di batu bara. Dia masih naik terus begitu, tinggal nunggu break dari sini di tertingginya 443 itu ya gitu. Tertingginya batu bara 440 ya, bener 440 tertingginya batu bara. Kalau ITMG nya daily nya dia kalau dia crossing di sini dia akan melanjutkan kenaikan. Kemarin dia crossing di sini, kenaikannya lumayan ya. Nah, di sini 28%. Gitu. Pasti naik 28%, kita nggak tahu. Kita lihat dulu di mingguannya. Bagus, tetap dia masih di bawah sini ya. Jadi sebenarnya masih bagus walaupun masih ada divergen. Tapi kalau untuk sektor batu bara energi itu saya pakai skenario aja, saya juga masih tahan. Berikutnya bulanannya sangat disayangkan sekali. Bulanannya ini kayak nggak kemana-mana gitu. Batu bara ini ITMG cuma minus 0,76, nggak gerak gitu. Ini kalau dari ngelihat kayak begini, saya takutnya ini ada rejection, tapi saya pede lah gitu. Saya pede dengan batu bara ini di sini gitu ya. Semoga dia bisa break tertingginya di sini 57 gitu ya, supaya dia nggak ada divergen gitu. Kalau lihat dari bulanannya ITMG sendiri, dari MACD-nya di sini double bottom, jadi berharap bisa sampai di atas, minimal di atas ini lah begitu. Berikutnya ada RO seperti ini, masih bagus juga, dia mengalami kenaikan terus, closingnya bagus. Ada RO ya, dia tidak ada divergen walaupun sekarang ada divergen di sini, tapi kalau dia bulan depan dia turun, divergennya terkonfirmasi, dia akan melanjutkan keturunan. Tapi saya yakin masih sektor batu bara lah begitu. MACD-nya di mingguan sudah crossing, berharap jadi dia akan mengalami kenaikan terus begitu. Daily-nya juga dia sudah membuat awan hijau, awan yang bagus-bagus gitu. Kemarin saya udah bilang kalau pakai price action doang saya lihat bisa sampai 36, ternyata kesampaian juga. Oke, begitu untuk Adaro, saya masih yakin dia akan masih melanjutkan kenaikannya gitu. Tins kemarin saya bilang dia akan mengalami penurunan. Kalau dia mau naik langsung naik, volume tinggi, tapi dia nggak jelas, naik turun, akhirnya masih sideways. Ini daily, ini dia masih tanda tanya lah gitu. Kalau weekly, Tins
masih RSI-nya masih di bawah 50, jadi masih rada berbahaya begitu. Kalau dari bulanannya juga ini kalau saya hati-hati, ini saya nggak suka dengan candle yang menolak dari garis kuning ini, Kijun Sen ini begitu. Apalagi dia sudah bearish ya, udah crossing di sini. Berikutnya PTBA masih berada di mother candle, masih sideways. Tetap saya yakin masih akan mengalami kenaikan. Mingguannya ya masih begitu aja pelan-pelan naik gitu. Kalau lihat dari dailynya kalau targetnya minimal dia mesti di 4,5 sih, tapi kalau untuk garis besarnya kayaknya seperti saya bilang waktu itu, dia bisa sampai di 25 gitu ya. Dari MACD nya sudah bikin double bottom di sini gitu. Jadi kemungkinan semoga target ini kecapai di 25. Selamat kalau kalian yang masih hold batu PTBA terus. Berikutnya SMMT udah berjuang gila-gilaan naik, gila, dari berapa 65 perak sampai 1.300. Harus berhati-hati juga, walaupun dari sini dia udah bikin awan hijau, tapi hijau masih kecil banget. Kalau untuk SMMT saya nggak ngelihat ada pelemahan sebenarnya. Kalau bagi saya ini hanya koreksi aja. Bisa aja dia bikin seperti ini, ya kan? Gitu. Bisa aja dia bikin seperti ini. Nah, ketika dia naik, dia turun, naik, kemungkinan jadi ini weekly ya. Mungkin kalau mau beli bisa coba di 675 sambil berharap dia naik, karena dia masih di sektor batubara juga. Jadi di sektor batubara tetap masih yang seksi, tapi trading dengan risiko kalian sendiri. Berikutnya di Harum menarik, tapi dia nggak ngejemput saya di sini. Tetap saya masih akan nunggu kemungkinan. Jadi kalau nggak di sini di 97, karena saya masih belum ambil lagi Harum. Dia mingguannya juga udah berada di bawah cloud, jadi tetap harus berhati-hati. Kalau saya nggak mau trading di bawah cloud begini. Kalian bisa lihat ya, kalau dia udah di atas cloud ini, awan ini, naiknya itu perlahan tapi pasti begitu. Kalau lihat bulanan Harum harus berhati-hati, dia udah bearish crossing. Jadi kalau saya masih wait and see aja kalau di Harum. Berikutnya ada Doit bulanannya semua masih bagus. RSI masih berada di fase bullish. MACD berada di fase bullish. RSI juga masih di atas 50. Dia berusaha untuk nembusin di sini.
minimal targetnya itu 67, masih oke, tapi tidak oke karena dia menutup harganya itu di bawah Kijun Sen 388, harganya di 376. Itu bulanannya. Mingguannya bagus, dia menutup di atas sini garis merah ini gitu. Kalau lihat dari daily masih sideways, tapi kita lihat di sini kalau dia bisa bertahan di atas 50 masih bagus. Berikutnya ada MBSS, bagian logistiknya batu bara. Setelah naik dia turun, kemarin ngambil di sini, maksudnya kalau ada yang mau trading ngambil di sini gitu. Lumayan naik sampai ke 1000 situ, masih 5%, masih fase-fase bullish juga ya, dia masih berada di broadening wedge ini. Jadi berharap ketika dia naik ini dia bisa melanjutkan kenaikannya di sini 19. Kita lihat dari bulanan juga harus berhati-hati apakah dia ini akan mantul, karena kalau dilihat dari bulanan ini juga cukup berbahaya. Kalau kita lihat di sini rejection di area sini, bulan ini juga kena rejection lagi begitu. Kalau mingguan kita lihat tetap tidak begitu menarik, tapi kalau kita lihat kalau batu bara mengalami kenaikan terus, tetap dia akan juga mengikuti ya begitu. Berikutnya Inco, nikel nggak kejemput-jemput di bawah sini, tapi dia perlahan turun. Ini weekly-nya dia udah di bawah 50, udah bikin awan merah. Bulanannya juga kena rejection di sini, jadi kemungkinan akan turun. Apalagi MACD-nya ini dikit-dikit lagi crossing, hati-hati aja. Nah, di sini juga masih lemah terus, masih di bawah 50 daily-nya begitu ya. Berikutnya ada Antam setelah naik kencang sampai 22 diturun lagi karena dolarnya masih dikerek terus, harga emasnya turun. Jadi saya rasa emas akan tetap diturunkan, walaupun saya sebenarnya sendiri masih bullish emas. Tetap tidak ada tanda-tanda bullish emas, tapi kalau saya pribadi sebenarnya emas bullish, tapi yang dikerek malah dolarnya. Gak kira-kira dolarnya dinaikin terus, mana dolarnya? Dolar udah lah, nggak usah dilihat lah dolar lah. Emas fasenya masih beres begini, candlenya udah di bawah 50 juga emas gitu. Kalau saya mau ngambil, apalagi nanti di bulan September ini, takutnya ini emas double bottom kemungkinan, jadi dia bisa melanjutkan kenaikan gitu ya. Kalau misalkan dolarnya lemah, sekali lagi kalau dolarnya lemah dia akan naik nih emas ini. Bagi saya sebenarnya dolarnya, emas akan naik, tapi tetap aja gitu dibanting terus begitu ya. Oke, berikutnya tadi kita lagi ngomongin Antam kita mesti lihat emas juga gitu. Jadi kalau misalkan Antam, saya tetap masih nunggu di bawah
kalau Antam gitu. Semua masih jelek, masih belum crossing, tetap ini, tapi dia bagusnya ini di sini begitu, masih naik di atas 50 RSI nya, tapi saya masih setia menunggu 900. 900 iyalah, ngapain beli dia di sini, nggak dapat ya udah dapat ya bagus. Mingguannya bagus ya, walaupun RSI nya masih di bawah 50, tapi kan ini mingguan, bulan masih berakhir, masih panjang. Ini kalau kita lihat mingguannya, kita berharap kalau yang megang emas, takutnya dia begini nih, Antam. Kita latih kalau emas Antam gitu, kita latih 4 jamnya, takutnya dia bikin kayak begini, nanti dia ngetes ke sini 21, habis itu turun gitu ya. Karena kalau bagi saya bullish di emas, tapi kalau di Antam saya bearish. Alasan bearish tetap, sekali lagi ini saya nggak tertarik lah di Antam kalau di harga segini. Kalau di area 900-an, 800 boleh lah. Oke, begitu untuk tambang-tambangan.